orang yang tidak masuk? 3. Yang pertama siapa yang tidak masuk? Anugrah. Yang kedua? Yang ketiga siapa? Ada yang tahu mereka nggak masuk kenapa? Oke, selanjutnya seperti biasa silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, dengan doa semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan baik. Selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Perwakilannya apa yang biasa nggak berangkat? Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
sebelumnya kemarin pelajaran kita mengenai gerak hewan dan manusia. Masih ada yang ingat? Masih. Ingat ya, gerak hewan dan manusia. Kalau gerak ada berapa macam kemarin? Dua. Ada dua, yaitu gerak aktif dan pasif. gerak aktif apa kemarin? Pasif? Nah, anak-anak bisa perhatikan video ini sebentar. Kita nonton video terlebih dahulu yang berkaitan dengan alat gerak hewan. IPA dengan materi alat gerak hewan. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Pojok sendiri. Yang sebelahnya. Nah, itu Perhatikan gambar yang ada di hadap internet. kalian. Ada makhluk hidup apa sajakah yang ada di gambar ini? Ya, benar sekali. Pada gambar ini terdapat dua makhluk hidup, yaitu manusia dan juga hewan. Nah, perhatikan ada apa? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak dibagi menjadi dua. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Tulang adalah yang ini, yang ibu tunjuk dengan panah. Ini adalah tulang yang disebut dengan alat gerak pasif. Sedangkan ini yang berwarna kemerahan pada gambar ini adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi tulang dapat bergerak dengan bantuan dari otot. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan diantaranya adalah kaki, kemudian sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, alat gerak ini yaitu kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut tidak hanya digunakan untuk bergerak. Pada beberapa hewan, alat geraknya dapat juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Nah, sekarang kita akan melihat hewan yang bergerak dengan kaki. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Di sini yang pertama ada rusa. Rusa merupakan salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Ya, dapat kalian lihat di sini ya. Begitu juga dengan katak. Katak bergerak juga dengan kaki. Dan juga orangutan. Orangutan ini bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, orangutan ini selain menggunakan kaki, dia juga bergerak dibantu dengan lengannya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh hewan yang bergerak dengan kaki yang lainnya. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip. Tahukah kamu hewan apa itu? Benar sekali, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Kemudian hewan yang bergerak dengan otot perut. Nah, siapa yang tahu hewan apa? Ya, hewan yang bergerak dengan otot perut adalah ular. Kemudian hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, kamu pasti tahu hewan yang bergerak dengan Connect gak?
gambar. Nah, jadi setelah mengamati video tadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu setelah mengamati gambar anak-anak yaitu dapat menyebutkan alat gerak masing-masing daripada hewan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian mengembangkan ide pokok. Ide pokok kemarin sudah kita lakukan. Ya. Nah, selanjutnya dari video-video itu anak-anak mungkin dapat memahami apa itu hewan vertebrata dan Vertebrata. tadi ada yang bergerak dengan menggunakan kaki, menggunakan lengan, menggunakan sayap. Ada juga yang menggunakan otot perut, ya. Dan contoh-contohnya tadi sudah kita perhatikan di videonya, ya, yang menggunakan otot perut, ada ular, ya, menggunakan kaki banyak sekali ya. Hewan-hewan yang menggunakan kaki. Dari video yang diputar tadi ada yang mau ditanyakan anak-anak? Dapat dimengerti ya? Jadi alat-alat gerak hewan itu sudah dipahami, termasuk salah satunya hewan yang hanya bisa berjalan menggunakan otot perut, berarti tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai lengan atau tangan, ya. Yang jalan berlari hanya menggunakan otot perut, ya. Seperti gambar-gambar yang sudah kalian perhatikan, ada gambar ini, gambar-gambar. Nah, ada gambar katak, ada gambar hewan katak, ikan, ya. Ada yang mendapatkan gambar ular. Itu semua adalah jenis-jenis hewan vertebrata dan vertebrata. Ya. Jadi hewan-hewan ini ada yang mempunyai kesamaan alat gerak dan ada yang berbeda. Ya. Bisa diperhatikan gambar-gambarnya, dilihat gambar-gambar tersebut. Dari video yang sudah kita lihat, dari gambar-gambar yang sudah kalian lihat, ini ada tag, bisa dibagikan ataupun bahan materi kita pada siang hari ini dibagikan, ya, berkelompok saja. Bisa dibaca anak-anak. Ini sama kaitannya dengan alat gerak. Ini taruh sana. Nah, ini bisa dibaca-baca materi kita yang berkaitan dengan alat gerak. Silakan dibaca dulu. Kalau nanti ada yang ditanyakan sebelum nanti hasil pemahaman kalian dari gambar, dari video itu kita akan pecahkan menggunakan lembar kerja siswa, ya, ataupun LKPD-nya nanti. Silakan dipahami dulu tagnya. Sama dengan video yang diputar tadi sebenarnya anak. Jadi ada dua jenis, ya, hewan. Kemudian alat geraknya yang berbeda-beda. Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, ini sudah berkelompok ya? Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Coba Bapak mau tanya dulu, kelompok satunya mana? Di sana. Kelompok duanya mana? Ini kelompok 3. Kelompok 4-nya? Yang ini kelompok 5. Jadi anak-anak sekalian, ini kayaknya lemes-lemes semua ini. Coba kita
kasih tepuk dulu ini. Coba. Silakan yang bisa memimpin tepuk ini. Tepuk atau SBG kita. Biasa. Silakan. Sudah semangat ya? Kalau sudah semangat, ya, silakan dipahami. Yang kurang paham silakan ditanyakan ke Bapak karena kita akan eksekusi. Eksekusi apa? LKPD kita yang kaitannya sama ya dengan alat gerak. Ya, Bapak yakin anak-anak sudah paham semua alat gerak. Ya. Nah, ini ada lembar LKPD. Nanti silakan diisi dulu dengan namanya masing-masing ya. Ini Bapak bagikan ya. Udah. Ya nanti Bapak jelaskan cara mengisinya. Dipahami dulu, dilihat dulu. Ya, silakan dikasih nama terlebih dahulu. Oh enggak, ada yang belum dapat. Oh, ya nanti ya. Berapa lagi nih? Mana lagi yang belum? Enggak. LKPD ya, LKPD ya. Lihat kalau yang LKPD ada yang keliru. Campur. Oh, keliru nak. Yang ini LKPD-nya Bapak keliru. Udah dikasih nama. Gak apa-apa. Belum, mumpung ada. Jangan dicoret namanya ya. Biarin aja nanti. Aku nggak ada namanya. Ini kan coba Bapak kasih namanya. Nih, LKPD-nya. LKPD. Ada tulisannya LKPD. Nah, perhatikan dulu dibaca-baca LKPD-nya. Ini Pak. Baca dulu LKPD-nya anak. Belum? Ini belum dapat. Oh, mana sisa? Dah. Dah ya, perhatikan ya LKPD-nya. Jadi di LKPD itu kalian di LKPD 2 kita akan membahas tentang yang namanya organ gerak hewan dan manusia. Nah, cara mengerjakan LKPD di sini ada langkah-langkahnya. Perhatikan anak-anak, lihat ya LKPD-nya, Bapak jelaskan sedikit. Langkah-langkahnya, yang pertama bacalah teks berikut dengan cermat.
LKPD-nya langkah-langkahnya yaitu di situ ada organ gerak hewan. Ada dipahami dulu karena langkah pertama anak-anak diharuskan membaca dengan cermat teks yang ada di bawahnya yang berkaitan dengan organ gerak hewan. Nah, dibaca dulu, dipahami sebelum kita melanjutkan ke eksekusi LKPD-nya. Dibaca, Nak. Ya, dibaca-baca dulu, dipahami. Kalau yang nggak paham atau kurang mengerti, silahkan bertanya. Ya. Tadi kita udah lihat video sama ya, kaitannya juga sama dengan alat gerak hewan. Kelompok 5, ini kelompok 5 ya. Nah, kelompok 5 ada yang mau bertanya apa yang kurang dipahami dari teks bacaan itu? Ada, Nak? Enggak ya? Enggak ada yang ditanyakan. Kelompok ini ada yang ditanyakan. Udah bisa dipahami kaitannya dengan alat geraknya. Alat gerak hewan dan manusia. Kelompok ini, wah ini bijak. Ada yang ditanyakan, jangan tidur duduknya. Nanti punggungnya apa ya? Bengkok kalau duduknya tegak, apalagi cowok. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dan sudah dipahami, lihat poin nomor 2, Nah, langkah keduanya. Bersama kelompokmu diskusikan masing-masing alat gerak. Ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, jenis hewan ada 2, yaitu hewan vertebrata dan vertebrata. Iya. Bersama anggota kelompokmu, analisislah hewan-hewan berikut tergolong hewan apa dan alat geraknya apa. Lihat LKPD-nya, buka gambarnya. Di situ ada gambar-gambar ya. Nah, ini ada gambar-gambar seperti ini. Lihat, ada ya? Ada. Nah, di situ jenis-jenis hewannya sudah berbeda tuh. Ada 2 macam jenis. Ada vertebrata dan Vertebrata. anak-anak diperintahkan ataupun menganalisisnya, dipahami dulu gambarnya. Hewan ini ada tulangnya enggak di belakang? Atau hewan ini bertulang belakang atau tidak? Hewan, oh ya, monyet. Kambing lah, semacam kambing, karena ini kurang jelas ya. Jadi harus memahami gambar terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah paham, oh ini hewan bertulang belakang, berarti masuk ke jenis hewan vertebrata. Ya. Kemudian oh ini hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, berarti masuk ke Vertebrata. iya, vertebrata. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mana? Ini hewan apa? Oh ini apa ya? Siput. Kecot apa? Siput apa namanya? Siput, ya. Ini kambing. Nomor 7, Pak. Nomor 7 ini ular. Ular, ya. Ular kok vertebrata? Ya, ular ya. Iya, ularnya. Iya, ya. Vertebrata, Pak. Nah, sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, silakan kerjakan bersama kelompoknya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nggak boleh tanya-tanya di kelompok sebelah. Ya. Sama-sama berpikir aktif. Artinya, setiap anggota kelompok harus sama-sama bekerja sama. Ini tadi yang Ini. nah,
Silakan jangan ngobrol dengan kelompok lain, ngobrolnya dengan apa ya? Bukan ngobrol ya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Pak, ini diisi nggak, Pak? Ini kan sok ada petunjuk. Nah, nomor 2, nomor 3 petunjuk cara mengerjakan RK yang kalian eksekusi atau yang kalian analisis gambarnya. Jadi yang nomor 1, nomor 2 itu petunjuknya. Jangan salah ya. Mana tadi coba. Nah, yang ini 1, 2, 3 ini bukan yang dianalisis, tapi yang dianalisis gambar ini gitu. Mana? Ya, silakan dianalisis. Disebutin satu aja, Pak. Apa aja, Nak? Ya, menurut kelompok ini kalau kambing itu apa aja tagnya? Sesuai tag tadi kan di tag ada bisa dibaca lagi, diulangi tagnya. Kambing itu bukan monyet, Nak. Kambing. Hah? Apa, Nak? Ya, kambing, Nak. Kambing ini ada kambing kan ada tanduknya. Ada yang mau ditanyakan? Wah, udah mau selesai kelompok 5 ini. Nomor 8 bintang laut. Siput. Berkicau. Oh, nomor 9 ya? Ya nomor 10 yang bintang laut. Nomor 10 bintang laut. Bukan bintang di langit ya, bintang laut. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3.
ujung ada apanya? Ini kan bisa seperti ini, apa namanya? Nah, ada A ininya juga. Semangat. Kelompok 5 sudah. Kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Nah, silakan dikumpulkan ke depan. Nanti ada perwakilan kelompoknya untuk presentasi. Ditulis kelompoknya, Pak. Ya, ditulis kelompoknya, Nak. Jangan lupa. Kelompok Kelompok 1 sudah selesai juga. Twitter ini mau dibawanya. Kalau punya gambar, misalnya apa itu bacaannya Bapak? Dua pasang kaki. Nanti yang perwakilan presentasi yang mana nih? Ini. Oh ya. Pak, ini LKPD-nya Pak Nisa, Pak. Oh iya, tapi kurang. Iya, selesai, Pak. Sudah selesai. Kasih nama kelompoknya. Di pojok atas. Pojok atas. Ya, bintang laut. Sudah. Sudah. Kumpulkan ke depan. Satu dipegang dulu, Nak. Nanti untuk presentasi perwakilan ya. Ya. Ada lagi kelompok yang sudah selesai? Ini kelompok 5. Nanti kelompok 1 sudah mana? Sudah dibuatkan belum? Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sini apa sudah? Nah, kelompok 4. Kelompok berapa lagi yang sudah, Nak? Ini di kelompok berapa ini? Nama kelompoknya belum ditulis, Nak?
kelompok lagi yang belum, kita tunggu sebentar. Sudah? Nah, kelompoknya dihitung belum? Data sama kelompoknya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kasih pegangan. Sudah tersusun semua nak? RKPD-nya masing-masing kelompok? Sudah. Nah tadi yang mengumpulkan RKPD yang pertama kelompok 5. Nah Bapak persilakan untuk kelompok 5 presentasi ke depan. Yang lain menyimak ya nak ya, didengarkan. Nanti bisa memberikan tanggapan ataupun komentar. Boleh dibaca. Nama hewan kambing, jenis hewan vertebrata, alat gerak kaki otot. Nama hewan kupu-kupu, jenis hewan avertebrata, alat gerak sayap kaki. Nomor 3, Agak keras nak, biar kawannya kedengeran. nama hewan sapi, jenis hewan vertebrata, alat gerak kaki tulang otot. Nomor 4, nama hewan burung, jenis hewan vertebrata, alat gerak sayap dan kaki. Nomor 5, nama hewan ikan, jenis hewan vertebrata, alat gerak sirip dan ekor. Nomor 6, nama hewan kodok, jenis hewan vertebrata, alat gerak kaki dan otot. Nomor 7, nama hewan ular, alat jenis hewan avertebrata, alat gerak otot dan perut. Nama hewan siput, jenis hewan avertebrata, alat gerak otot dan perut. Nama hewan capung, jenis hewan vertebrata, alat gerak sayap dan kaki. Nama hewan bintang laut, jenis hewan avertebrata, alat gerak vaskular, air atau kaki tabung. Nah itu alat-alat gerak yang ada di gambar. Silakan ada yang menanggapi. Oh punya saya udah kayak gitu. Harusnya ini masuk ke sini. Harusnya bukan hewan ini. Ayo ada yang mau menanggapi apa sama semua? Nomor berapa yang salah? Silakan. Nomor 10. Nomor 10 tanyakan di kelompok 5 apa? Vaskular, air atau kaki tabung. Hewan termasuk hewan apa nak? Avertebrata. Di sini kelompok berapa ini? Nomor 10 Clara. Nomor 10, nomor berapa ya Kak? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 gambarnya katak. Ya, katak. Alat geraknya di kelompok berapa ini? Kelompok 4 otot kaki. Katak ada ototnya tidak? Ada. Hah? Ada. Ada dong, kan dia punya kaki. Ya berarti benar dia pakai kaki, pakai otot, ya. Dan ada tulangnya tidak katak? Ada nggak? Siapa yang pernah megang katak? Yang cowok ini biasanya. Buat mancing belut. Ada tulangnya tidak? Ada. Berarti alat geraknya apa saja? Kaki, Otot, tulang.
aktifnya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ayo, ada? Kalau nggak ada, cukup nah untuk kelompok 5. Silakan kelompok yang kedua. Kelompok 1, silakan presentasi. Yang lain menyimak ya. Menyimak apakah sama atau tidak ya. Kalau sama jawabannya berarti pinter semua nih kalau benar, tapi jangan samanya salah. Yang keras nah, yang lain diam. Yang lain diam dulu. Jenis hewan vertebrata, alat gerak kaki, otot, dan tulang. 2. Nama hewan kupu-kupu, alat gerak avertebrata. Jenis hewan avertebrata, alat gerak 2 pasang sayap dan kaki. 3. Nama hewan sapi, jenis hewan vertebrata, alat gerak 2 pasang kaki dan otot atau tulang. 4. Nama hewan burung, jenis hewan vertebrata, alat gerak sayap kaki, tulang, otot. 5. Nama hewan ikan, jenis hewan vertebrata, alat gerak ekor dan sirip. 6. Nama hewan katak, jenis hewan vertebrata, alat gerak kaki dan otot. 7. Nama hewan ular, jenis hewan vertebrata, alat gerak otot perut. 8. Kecot, jenis hewan vertebrata, alat gerak otot perut. 9. Nama hewan sapu, jenis hewan vertebrata, organ gerak 2 pasang kaki, 2 sepasang sayap. 10. Nama hewan bintang laut, jenis hewan vertebrata, organ gerak pas tular, air, kaki atau kaki. Gimana sih kali? Ada yang mau menanggapi? Saya Pak, kelompok 5 Pak. Kelompok 5. Kenapa kelompok 5? Nomor 3. Tadi itu dia bilangnya 2 pasang. 2 pasang kaki. Kan 4 pasang kaki. 2 paling enggak tahu. Bukan. Kakinya ada berapa sapinya? Ada 4. Sepasang itu berapa sih? 2. Ayo, sepasang ada berapa? 2. Kalau 4 berapa? 2 pasang. Kalau dia 4 pasang berarti 8 dong kakinya. Iya, jadi kalau sepasang kan 2 nih, sepatu Bapak kan ada 2 nih, berarti sepasang. Ya. Nah, kalau dia ada 4 berarti 2 pasang, bukannya 4 pasang ya. Kalau 4 pasang 8 kakinya. Ada nggak sapi yang kakinya 8? Ada. Mungkin cukup ya anak-anak presentasi kita pada siang hari ini. Karena masih ada materi lanjutan. Alhamdulillah. Taruh dulu nak. Nanti. Pulangnya nanti. Karena ada materi lanjutan, Bapak ingin alhamdulillah LKPD-nya ini termasuk 95% bisa menganalisis gambar ya, setelah tadi menonton video ya, mengamati teks-teks bacaan atau materinya, kalian dapat menganalisis gambar-gambar yang diberikan ya. Nah, untuk selanjutnya ya, udah disusun semua ya KPD-nya? Silakan nak, yang belum ditaruh di depan. Bahan ajarannya dikumpulkan Pak. Boleh? Ayo, Enggak.
masih ada yang mau ditanyakan? Nah, karena Bapak mau ngasih oleh-oleh nih. Oleh-olehnya ingin mengevaluasi kalian sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita lewati. Nah, di hari yang kemarin kita membahas apa? Ayo. Alat gerak hewan dan manusia yang kita analisis apa kemarin? Tentang ide pokok, ya. Pada hari ini materinya masih sama atau berlanjut di kemarin. Kita membahas tentang alat geraknya, yaitu hewan apa? Iya, ya. Coba kasih breaking lagi nih, kayak pada lemes habis mencari ini. Silakan dikeluarkan semua breakingnya. Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan dipimpin. Breakingnya. Silakan nak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terbuka terus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk apresiasi. Kamu oke, mempesona, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, menakjubkan, kamu super, menakjubkan, sensasional, fantastis, mantap sekali. Luar biasa, ya. Jadi pelajaran kita pada siang hari ini berkaitan dengan hewan, ya, dan alat geraknya. Ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian dapat memahami dengan cermat dan dapat menganalisisnya. Nah, selanjutnya di sini Bapak ingin sekali, ya, menindaklanjuti apa yang sudah kalian dapatkan di 2 hari atau di 2 kali pertemuan. Ya, silahkan masih sama nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kaitannya dengan kemarin apa nak? Ide Pokok. Dan kemudian itu hari ini tentang alat gerak. Mana ini tadi udah yang ini yang salah tadi, salah dibagikan. Mana yang namanya M apaan? Ini loh Pak. Oh, di sini orangnya tadi salah. Terus ini ada Gea. Ini. Kemudian ada Akila. Aki sholat. Kemudian ada Novita. Nisa. Ini tadi keliru ya. Kemudian ini kosong. Ini belum ya? Belum nah. Ini warna kita, mana warna kita? Siapa yang belum pernah? Ada yang belum kebagian? Nah, silakan dipahami dulu nak. Silakan dipahami dulu. Kalau yang nggak paham, silakan ditanyakan. Kaitannya masih sama dengan yang kemarin nak. Ya, kemarin dan hari ini. Mana? Ada pertanyaan? Ini di sini ada.
Ayo dipahami. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemarin adalah salah satu ciri-cirinya adalah bergerak. Secara umum gerak itu adalah apa? Pindah ke tempat. Kemudian dalam melakukan gerakan itu diperlukan sistem gerak yang bekerja sama. Sistem gerak yang dimaksud adalah apa? Yuk, kemarin kan ada tuh 2 tuh sistem gerak kan? Nah, masih ingat nggak? Masih ingat nggak kemarin sistem gerak ada berapa? Ada 2. Kemudian otot disebut alat gerak aktif karena memiliki senyawa yang mampu bergerak, namun tulang tidak. Dia adalah alat gerak Pasif karena tulang tidak. apa? Iya, nomor 2 nanti. Gambar itu untuk yang nomor 3 dan nomor 4. Ya, kalau yang pilihan ganda ya disilang. Bawahnya aja. Silakan yang nggak paham bisa ditanyakan. Yang nomor 1, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Dalam melakukan gerakan diperlukan sistem gerak yang bekerja sama. Sistem gerak yang dimaksud adalah apa? Kemarin sistem gerak ada berapa? Ayo. Nah, Pak. Boleh keluar dari tambahan. Tulang tidak dapat gerak. Kamu tuh masih gerak. Ada yang mau ditanyakan? Makanya bisa baca. Nomor 2 kenapa? Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki senyawa yang membuatnya mampu bergerak. Namun tulang tidak. Dia alat gerak pasif karena kalau yang aktif kemarin adanya ada yang pasif. Nah, apanya atau enggak ada apa-apanya? Organ gerak terdiri dari tulang, otot, tulang sekitar beberapa pasif. Gerak Iya betul. kesimpulannya kan ini ada nih, ada otot, ada tulang. Nah, berarti diambil kesimpulan dari otot dan tulang itu tadi. Tulang sudah gerak pasif karena bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif berupa otot yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam. Nah,
dan tidak dapat membentuk pola gerak. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak dengan sendirinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa apa berarti saling berkaitan antara otot pasif dan otot antara gerak aktif dan gerak pasif disimpulkan. Gitu ya. Simpulannya apa sih? Oh, kalau gerak pasif tanpa gerak aktif seperti apa? Simpulkan simpulannya. Boleh di kertas ini dulu nah ditulis di kertas biasa dulu nanti kalau sudah pas. Silakan. Silakan. Pada saat otot sedangkan otot bisa ada beraktif karena otot memiliki suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak dengan sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa otot disebut pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Yakin, Putri kamu bilang dicari, disiapkannya tadi. Tuh, jangan lupa jawabannya. Untuk soal yang nomor 5 itu dibaca dipahami dulu kesimpulannya apa dari alat gerak tersebut, dua alat gerak tersebut. Berguna semuanya. Kesimpulannya itu, jadi dibaca dulu kesimpulan antara alat gerak aktif dan pasif itu apa. Jadi saling berkaitan. Kesimpulannya bukan jawaban, kesimpulannya. Ini tidak dari situ ya. Ini pakai bengkel kamu udah ngapain? Udah nulis. Makanya jangan ikutin dulu. Ini ada dari masuk dari mana? Masuk manusia dan hewan itu terus dan hewan cepat makanya manusia dan hewan cepat
memilih kesamaan dalam kesamaan dalam sistem sistem itu akan tetapi tapi tidak semua hewan memiliki tidak semua hewan memiliki cepat waktu alat gerak aktif dan pasif gerak mendasar itu ya sama aja. dan pasif Yang mendasari teks itu apa? seperti Kemarin kan ada tuh. Kemarin kan ada ide pokok, kemudian ada ide gagasan. sebuah paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat Ingat kan? Lah, seperti manusia seluruhnya seperti manusia kenapa? hidup idealnya setiap paragraf memiliki Apa para biasanya dibalik beberapa kalimat? kalimat pertama berisi gagasan yang manis Semangat ada apa kemarin? Ini ada kesulitan, udah mau selesai kelompok 5 ini. Udah jelas kan? Udah jelas sisi apa? Ayo. Gimana? Kelompok 5 udah mau selesai. 4 kelompok 5.
satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalian disuruh mengembangkan paragrafnya. Paragraf di sini mana ada? Bahkan menjadi sebuah cerita. Kamu ceritain aja. Silakan ya sudah. Nah, itu di sini nah. Sekarang untuk kelompok 5. Ya sudah, silakan. Ya, silakan lah. Ya, enggak. Kalau kamu udah ada namanya kan? Iya. Taruh aja dulu di situ. Udah ya? Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin, anak-anak. Pada siang hari ini kegiatan kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Gambarnya boleh dibawa, gambarnya dibawa.
semangat, antusias, ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya anak-anak tetap semangat. Sebelum kegiatan belajar pada pagi hari ini kita akhiri, ya, Bapak mau bertanya kepada anak-anak sekalian untuk pelajaran hari ini. Menurut anak-anak kesannya seperti apa? Ayo ada yang menjawab. Alhamdulillah ya, tadi udah putar video, lihat video, ya. Dan alhamdulillah anak-anak pun bisa memahami dengan baik, ya. Karena kegiatan kita pada siang hari ini dibatasi oleh yang namanya waktu. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini seperti biasa, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan yang memimpin doa biasanya dipimpin doa. Doa mau pulang ya, bukan mau makan ya, anak-anak. Ya, silakan. Berdoa mulai. Marilah bersama-sama pelajaran ataupun kegiatan belajar kita pada siang hari ini kita tutup dengan rasa syukur, mengucap lafaz alhamdulillah. Sekian dari Bapak, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang tadi mengumpulkan terlebih dahulu dapat bonus pulang duluan. Kelompok 5. Ayo. Kemudian kelompok 4, Bapak berurutan aja. Mana kelompok 4? Kemudian kelompok 3. Temennya tadi mana?